Kota Makassar juga menjadi surga bagi para pecinta kuliner nih, pemirsa Showbiz. Tapi kali ini saya nggak hanya akan mencicipi berbagai kuliner khas Makassar aja. Saya juga akan ajak pemirsa Showbiz untuk mencoba pengalaman baru dan juga mengeksplor sesuatu yang menarik di Kota Makassar. Kita akan bayar nikmat yang sudah diberikan oleh Kota Makassar dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan juga berguna untuk lingkungan di Kota Angin Mamiri ini. Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur loh, pemirsa Showbiz. Kota ini juga dianugerahi panorama yang indah serta makanan khas yang lezat. Seperti saat ini, saya ada di salah satu tempat makanan khas favorit seluruh wisatawan yang datang kemari. Apalagi kalau bukan Coto Makassar. Wah, akhirnya datang juga. Makasih, Mbak. Wah, aromanya ini khas banget ya, pemirsa Showbiz. Saya udah gak sabar, udah lapar banget, jadi langsung kita sikat aja. Pemirsa Showbiz, makanan khas Makassar ini memang identik banget dengan cita rasa yang kuat. Kenapa? Karena pada saat proses pengolahannya menggunakan banyak sekali macam-macam rempah-rempah. Nah, salah satunya ya Coto Makassar ini. Maknyus. Udah kenyang? Sekarang saatnya saya untuk ajak jalan-jalan pemirsa Showbiz ke suatu tempat yang menarik. Selain alamnya indah, di sana juga saya akan mencoba pengalaman yang seru. Wah, gimana tuh? Makanya ikuti terus perjalanan saya. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam dari pusat kota Makassar, tibalah saya di Kampung Berseri Asrakan Reapia yang berada di Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Kenapa Showbiz memilih untuk kesini? Kalau pemirsa Showbiz dengar ceritanya, pasti ikutan salut deh. Masyarakat kampung ini sangat aktif dalam melaksanakan program lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan. Dengan produk unggulan sayuran, masyarakat mensedekahkan sayur kepada masyarakat di sekitar goa. Asra juga secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim di Desa Kanreapia hingga desa ini mendapat verifikasi Proklim kategori tertinggi, yaitu kategori lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus lalu. Alhamdulillah sehat. Mau panen ini buncis. Lagi kerja-kerja ya. Sama dengan petani-petani di Desa Kanreapia. Pemirsa Showbiz, begitu sampai di Kampung Berseri Asrakan Reapia, kita langsung disuguhi oleh pemandangan lahan yang luas dan juga kekayaan hasil pertanian. Nah, saat ini saya lebih jauh akan mengeksplor Kampung Berseri Asrakan Reapia ini, ditemani oleh Pak Jamaludin selaku penggerak Kampung Berseri Asrakan Reapia ini. Bukan begitu, Pak? Ya, betul. Nah, jadi sebelum kita keliling harus pakai capin dulu, seperti yang saya pakai ini. boleh? Iya. Samaan kita, Pak. Ya, ini saya sudah siapin ini. Terima kasih, Pak. Jadi saya akan diajak berkeliling kemana nih, Pak? Pertama kita ke rumah baca dulu. Oke, langsung kita ke rumah baca yuk, Pak. Ayo. Wah, ini lagi ada yang baca-baca nih. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Permisi, mau lihat-lihat di sini. Wah, jadi ini Pak yang namanya Rumah Baca Petani. Ya. Jadi idenya dari mana nih Pak bisa mendirikan
taman baca atau ruang baca petani ini? Ya, jadi dia awal mulanya itu kan potensi. Jadi Desa Kantrapia itu memiliki potensi penghasil sayur mayur di Sulawesi Selatan. Olehnya itu kami butuh wadah untuk kemudian berdiskusi, baca buku, baca koran. Tujuannya adalah agar petani ini bisa berwawasan. Jadi bukan hanya sekedar bisa menanam, tapi bisa memasarkan. Benar, jadi harus dari hulu sampai hilir gitu Iya. Pak ya. Jadi kegiatannya apa aja Pak di sini? Kegiatan-kegiatan itu seperti yang kita lihat ini, petani-petani mulai dari petani tua, muda, perempuan tani itu berkumpul di sini untuk berdiskusi. Apakah baca koran, baca buku, berdiskusi tentang pertanian, tentang pemasaran. Jadi semua dibicarakan di situ. Pak, tadi katanya korannya yang digunakan ini seperti ini Pak. Ini koran-koran bekas katanya Pak. Iya, jadi koran-koran bekas itu kan kami peroleh dari kantor-kantor pemerintahan, Iya. kantor-kantor sekolah, teman-teman komunitas. Itu kemudian menyumbangkan koran-koran yang mereka dapat. Ya. Nah, koran-koran ini kan biasanya dari pemilik itu dia satu kali baca. Iya, Kan betul. sudah dibuang itu kan. Nah, bagaimana kemudian rumah koran menghadirkan wadah belajar di pedesaan, rumah baca petani bersama dengan Astra. Akhirnya jadi kampung berseri Astra, bagaimana pilar pendidikan itu bisa berjalan di situ. Wah, bener banget Pak. Jadi sebetulnya koran-koran bekas masih bisa dimanfaatkan oleh warga di sini ya Pak. Wah, keren banget ya Pak. Satu wadah untuk berbagai manfaat, Iya. bukan begitu Pak? Iya, jadi pemirsa Showbiz, bahwa ruang baca ini ternyata banyak sekali koran-koran bekas yang kemudian digunakan petani di sini untuk latihan membaca ataupun sekedar berdiskusi. Nah, tadi dari hasil diskusi kita dengan Pak Jamal diketahui bahwa ruang baca ini juga kadang digunakan sebagai tempat untuk penyuluhan kesehatan. Keren banget idenya. Nah, setelah ini kita lanjut kemana nih Pak? Kita lihat embun dulu. Oke, Iya. kita ke embung sekarang. Iya. Mari Pak. Nah, ini dia. Wah, ini dia nih. Ya, Kayak kolam ikan ya Pak ya? ya, ini dipakai juga untuk ini ternak ikan. Oh, sekaligus. Untuk penyiraman ke tanaman. Nah, jadi gimana Pak fungsi dari embung ini untuk pengairan? Ya, jadi kan di sana tadi kan rumah baca. Iya. Itu pilar pendidikan. Betul. Ini dia pilar lingkungan. Jadi fungsi pertama itu menampung air hujan. Dan kedua adalah menampung air dari mata air. Dan selanjutnya setelah tertampung, malam hari kan ditampung ini, waktu malam full. Iya. Kemudian dialirkan untuk menyiram ke tanaman-tanaman warga gitu. Walah, jadi Iya. dimanfaatkan betul-betul ya Pak. Tapi ada ikannya juga. Gitu. Siap. Terus satu air hujan kayak gitu Pak, untuk sekali menyiramkan tanaman biasanya butuh berapa Pak airnya? Ini kan satu dari mata air, kemudian dialirkan pakai pipa ke sini, Iya. ditampung. Setelah tertampung nanti langsung pakai pipa-pipa kecil untuk dialirkan langsung menyiram pakai ini. Baik Pak. Setelah dari embung, tempat penampungan air hujan, saya diajak Pak Jamal berkeliling lagi ke sungai untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai bersama beberapa warga ikut membersihkan sampah yang ada di sungai. Harus saling bahu-bahu karena di sini cukup deras ya Pak aliran sungainya karena baru selesai hujan. Ini kan banyak ya Pak sampahnya. Kemudian hasil dari sampah-sampah yang kita hasilkan dari sungai ini sudah kita kumpulkan. Setelah itu, Itu sebagian dijadikan sebagai pipa plastik. Iya. oh jadi tetap dimanfaatkan untuk didaur Iya, ulang gitu iya, ya iya. Pak sampah-sampah yang sudah dikumpulkan. Dan ini kegiatan rutin ya Pak setiap Kegiatan minggunya. rutin. Jadi sampah jadi uang. Oh, oke, siap. Mantap Pak. Ayo kita bersih-bersih lagi. Sudah banyak ya Pak ternyata sampahnya di sini. Banyak sekali. Cukup melelahkan tapi seru Pak. Pengalaman baru. Setelah basah-basahan dari sungai, Pak Jamal mengajak saya menuju kebun sayur untuk memetik sayuran buat dimasak dan untuk lauk buat kami makan. Nah, pemirsa Showbiz, ini merupakan seledri, salah satu hasil panen yang nanti akan kita olah menjadi bahan makanan yang akan kita nikmati setelah ini ya Pak ya. Iya. Kita setelah langsung
Pastinya sayuran-sayuran ini harus dibersihkan, dikupas dahulu, dan saya pun ikut membantu memotong-motong sayuran yang akan dimasak bersama warga setempat. Cuaca pegunungan memang tidak menentu, seringkali turun hujan mendadak dan kabut. Saya mencoba menyalakan api dengan meniup pipa. Setelah sayuran matang, kami pun langsung menyantap makanan bersama Pak Jamal dan juga warga. Enak ya Pak? Iya. Emang beda rasanya makan hasil metik sendiri. Rasanya tuh fresh banget deh. Makan Pak. Ya, mari. Pak Jamal, terima kasih banyak ya atas waktunya. Saya sudah diajak keliling-keliling ngeliat kampung berseri Astra Kantreopia ini. Ternyata kampungnya bagus banget dan juga program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak dan juga warga sekitar ini sangat membantu para petani untuk bisa mengolah produk pertaniannya dari hulu sampai ke hilir. Terima kasih banyak Pak Jamal. Ya, sama-sama. Nah, pemirsa Showbiz, terima kasih juga sudah ikutin kegiatan saya hari ini. Semoga bisa menginspirasi pada saat kalian healing ataupun traveling. Ayo Pak, kita makan lagi Pak. Ya, ya.